Berikan perlindungan kepada, kan seperti itu, ya, dijaganya, kan gitu. Maka ibu-ibu banyak terima kasih sama bapak-bapak, ya. Setiap keringatnya yang keluar, yang dipersembahkan untuk keluarganya, maka itu menjadi sesuatu yang begitu dahsyat. Dia telah berupaya untuk keluar rumah dari pagi hari sampai petang hari, bahkan sampai malam hari. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Mencari rezeki yang halal. Agar apa? Agar istri dan anak-anaknya itu mendapatkan pelayanan yang layak sebagai bentuk sebagai bentuk persembahan terbaiknya dari sang suami kepada istri. Maka apa? Berterima kasih kepada manusia itu merupakan wujud dari bentuk juga terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adab kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian adab kepada Allah yang kedua, yaitu apa? Malu kepada Allah. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi malu kepada Allah itu adalah menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan dan berbagai kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kalau melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kalau melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, istahyu minallahi haqqa haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka apa? Kata beliau, jagalah kepala beserta apa yang ada di dalamnya, itu otak dan pikiran kita itu. Kemudian jagalah ya perut beserta apa yang ada di dalamnya, beserta isinya di dalamnya itu, apa yang kita makan, jaga itu perut kita. Kemudian ingatlah kematian dan musibah. Jadi itu sebagai wujud kita, penjagaan kita terhadap diri kita agar kita punya sikap malu dalam kehidupan ini, ya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa? Jangan hanya kepada manusia saja kita malu. Seharusnya yang pertama yang harus kita malu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lebih berhak untuk dimalui, ya. Dimalui daripada manusia. Gitu. Cuman kadang-kadang kita terbalik kan gitu. Ya, kalau di hadapan manusia kita maksiat enggak malu gitu kan. Tapi kita enggak merasa bahwa Allah melihat kita. Kemudian enjoy bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara adab yang harus ditunaikan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah malu kita kepada Allah kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar Jabil Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim itu mengatakan, seorang muslim mengetahui ilmu dan penguasaan Allah terhadap semua keadaannya, sehingga hatinya akan dipenuhi dengan ketakutan dan jiwanya dipenuhi dengan penghormatan serta pengagungan terhadapnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia akan merasa malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi aturannya serta keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal itu menjadi adab baginya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sangat tidak beradab, kata beliau, ketika seorang hamba mendurhakai Rabbnya
dengan terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Ya. Itu sangat tidak beradab. Ya. Ketika seseorang itu dengan terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bertemu dengan berbagai keburukan, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keburukan dan perbuatan yang hina. Perbuatan yang rendahan, ya, sedang dia senantiasa menyaksikan dan memperhatikan. Jadi kiat untuk menjaga rasa malu ini adalah bagaimana kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan terhalang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang juga begitu, kita kadang-kadang sadar, oh ini maksiat. Tapi apa? Setan juga luar biasa godaannya, sehingga apa? Mampu mengalahkan hati kita, sehingga apa? Kita terjebak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dari sini perlu kita terus melatih hati kita, mengasah pikiran kita, terus berbenah agar apa? Agar kita merasakan pengawasan Allah, muraqabatullah, ya. Merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika merasa diawasi itu kita insyaallah akan terhalang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna sab'atan aw bid'un wa sab'una sab'atan." Ya. Iman memiliki lebih dari 60 cabang atau lebih 70 cabang. Ya. Fa arfa'uha la ilaha illallah. Yang paling tinggi, kemudian yang paling tinggi itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi, dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u suhbatu minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, al-haya'u wal imanu qurana jami'an. Malu dan iman itu adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'a ya. Apabila salah satunya itu diangkat atau hilang, maka apa? Maka diangkat atau hilang pula yang lain. Jadi malu dan iman itu satu kesatuan. Maka ketika ada yang bermaksiat terang-terangan, itu udah putus urat malunya, kan gitu kan? Putus urat malunya. Kan ada kan? Orang di hadapan manusia yang nggak malu, apalagi di hadapan Allah kan? Orang di hadapan Allah yang nggak malu, apalagi di hadapan manusia. Gitu. Maka kunci dari itu adalah bagaimana kita menanamkan rasa malu itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Rasa malu itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sidqul inabah, atau bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah, dengan taubat yang jujur. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim tentunya kita harus meyakini, menyadari bahwa kita sebagai manusia biasa tentu tidak akan pernah luput dari melakukan kesalahan dan dosa dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang beruntung itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahan-kesalahannya. Kullu bani adami khata' wa khairul khata'ina tawwabuna.
Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa, pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa luar biasanya ya tobat dari seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, pengakuannya kepada Rasulullah SAW sempat menggemparkan para sahabat dengan pengakuan dosa yang begitu luar biasa. Sehingga kala itu Ma'is bin Malik menemui Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sucikanlah diriku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW nyuruhnya pulang-pulanglah, minta ampun dan taubat sama Allah. Kemudian belum nyampe di rumah balik lagi. Ya, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sucikanlah diriku ya Rasulullah."